Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja di gedung DPR pada Rabu siang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta PPATK memberikan data anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online untuk dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut perputaran uang dari 1.000 orang anggota Dewan yang bermain judi online mencapai 25 miliar rupiah. DPR, ya. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya, karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman akan mengusulkan hasil temuan PPATK soal anggota Dewan bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Habibur Rahman menyebut akan mengusulkan ke MKD menggelar rapat pleno terkait laporan adanya anggota legislatif DPR yang bermain judi online. Namun soal sanksi etik terhadap pelaku judi online, Habibur Rahman masih belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Mekanisme kerjasamanya kayak apa? Rahman ini sangat baik sekali, Pak Ivan. Nah, selain itu ini undang-undang nomor. Ya, saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya dan meminta data tersebut wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Kalau kode etik kan jelas ya, pasal 3 ayat 2, anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian. Itu di kode etik. Nah, sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat, tergantung materi perbuatannya masing-masing. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap data ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online. Para wakil rakyat ini tersebar di semua tingkat, mulai dari pusat hingga daerah. Dari jumlah itu tercatat ada 63.000 transaksi judi online dan 7.000 terdeteksi berada di lingkungan DPR RI. Sementara untuk nilai transaksinya ratusan juta hingga mencapai 25 miliar rupiah per orang ya. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam mengungkap penjudi online berasal dari beragam profesi seperti polisi, TNI, wartawan, DPR, hingga aparatur sipil negara dari berbagai macam lembaga dan kementerian. PPATK juga menyebutkan selama bulan Januari hingga bulan Maret 2024 atau di kuartal pertama, nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut PPATK nilai transaksinya sudah lebih dari 600 triliun rupiah. Transaksi judi online menurut PPATK yang nilainya mencapai 600 T itu ada yang dikirim ke beberapa negara. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online Provinsi Jawa Barat, saudara, ini menjadi wilayah dengan pemain judi online paling tinggi. Ada sebanyak 535.644 orang dengan nilai transaksinya 3,8 triliun rupiah. Kemudian diikuti Jakarta dengan 238.568 pemain dengan transaksi nilainya ini mencapai 2,3 triliun rupiah. Lalu kemudian ada juga di Jawa Tengah, ini ada sebanyak 201.963 pemain dengan transaksi 1,3 triliun rupiah. Melengkapi 5 besar ada Provinsi Jawa Timur dan Banten.
Komisi 3 meminta PPATK mengungkap data anggota DPR siapa-siapa saja yang terlibat judi online untuk kemudian diproses etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Gedung DPR Jakarta. Kika, jadi sebenarnya apa saja poin-poin temuan PPATK dalam judi online yang dilakukan anggota DPR? Ya, Audrey dan juga saudara, jadi ada beberapa hal yang juga kemudian merupakan temuan dari PPATK terkait dengan judi online. Yang pertama ini adalah karena adanya keterlibatan dari para anggota DPR RI, DPRD, lalu juga sekretariat kesekjenan yang ada di wilayah Indonesia atau tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang diduga terlibat dalam judi online. Jumlah untuk para pelaku judi online ini ada sekitar 1.000 orang. Sementara tadi juga kemudian dikonfirmasi lagi oleh PPATK bahwa 7.000 orang diantaranya merupakan para pemain yang juga kemudian anggota dari DPR RI. Hal ini juga masih terus didalami. Lalu kemudian terkait dengan berapa banyak perputaran atau berapa kali perputaran dari transaksi judi online ini, yaitu sebanyak lebih dari 63.000. Dengan total nilai kerugian yang juga kemudian dialami akibat dari judi online ini yaitu sebanyak 25 miliar rupiah. Tadi disampaikan oleh Ketua PPATK bahwa dari masing-masing orang pemain yang ada di lingkungan DPR RI ini ada perputaran uang yang nilainya juga cukup fantastis, Audrey dan juga saudara, yaitu ratusan bahkan miliaran rupiah. Hal ini yang juga kemudian didalami hingga saat ini mengingat sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa Satgas dari judi online saat ini juga menyatakan bahwa memerangi judi online dan pemerintah akan semakin tegas mengingat saat ini untuk para pelaku judi online tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga merupakan lintas profesi. Hal ini yang juga hingga saat ini masih terus didalami. Hasil dari temuan PPATK ini selanjutnya akan diserahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dan dari situ tadi sempat ada beberapa hal yang juga kemudian disampaikan Audrey dan juga saudara. Pertama adalah terkait dengan sanksi. Ada sanksi kode etik yang juga kemudian hal ini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sanksi etik yang akan diberlakukan kepada para pelaku judi online di lingkungan DPR RI. Namun anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi tadi juga sempat menyatakan bahwa terkait dengan kasus judi online ini merupakan kasus pidana sehingga sudah sepatutnya untuk bisa diproses secara hukum. Hal ini yang hingga saat ini sekali lagi masih terus didalami dan selanjutnya nanti akan diagendakan untuk rapat pleno terkait dengan judi online. Mengenai modus, Audrey dan juga saudara sempat disampaikan sebelumnya pada pertemuan hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin maksud kami, bahwa dari Menko PMK, lalu juga Menko Polhukam dan juga Menkominfo menyatakan bahwa terkait dengan modus judi online ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai jual beli rekening. Lalu juga kemudian yang kedua adalah isi token yang ada di sejumlah minimarket yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang juga kemudian disampaikan oleh Menko PMK kemarin, Muhadjir Effendi, menyatakan agar masyarakat berhati-hati dan tidak sembarangan untuk memperjualbelikan rekening mereka. Karena jika nantinya rekening tersebut digunakan dalam judi online, maka tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang meminjamkan rekening tersebut juga terkait atau juga kemudian tersangkut dengan pasal Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45 ayat 2 dengan denda 1 miliar rupiah dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, yaitu 6 tahun penjara. Hal ini yang juga hingga saat ini masih terus dilakukan penelusuran dari seluruh wilayah Indonesia. Sempat disebutkan juga bahwa ada 5 provinsi yang juga kemudian darurat dari judi online. Yang pertama Jawa Barat dan juga mengikuti sejumlah daerah lainnya, diantaranya adalah Jakarta, lalu juga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten. Bentuk keseriusan dari pemerintah untuk memerangi judi online saat ini terus dilakukan. Demikian Audrey. Ika, tadi kan dalam rapat Habibur Rahman bilang meminta agar PPATK ini menyerahkan ya nama anggota DPR yang terlibat judi online. Nah, kapan diserahkan dan kalau sudah diserahkan apa yang dilakukan oleh MKD? Iya, untuk waktunya kapan tadi dikonfirmasi bahwa akan dilakukan secepatnya. Namun untuk apakah nama-nama ini juga kemudian akan dibuka kepada masyarakat? Informasi terbaru yang kami dapatkan yaitu 7.000 nama tersebut dari anggota DPR RI itu yang akan dibuka. Mengenai sanksi apa yang nantinya akan diterapkan kepada para pelaku judi online di lingkungan DPR RI ini
nanti seperti yang saya sampaikan bahwa dari MKD sendiri akan melakukan proses hukum secara sanksi etik terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan dengan adanya yaitu sanksi secara hukum. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa untuk undang-undang yang juga kemudian menjerat dari para pelaku judi online dan ini tidak pandang bulu Audrey dan juga saudara, yaitu jeratan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 2 dengan denda 1 miliar rupiah dan ancaman hukuman 6 tahun penjara menanti bagi siapapun pelaku judi online yang ada di wilayah Indonesia. Hal ini sangat tegas untuk kemudian disuarakan dan juga kemudian dilakukan penindakan. Karena sebelumnya juga ada dugaan bahwa dari dana-dana judi online yang juga kemudian terhimpun selama 6 bulan terakhir ini ada lebih dari 600 triliun dana yang juga saat ini sudah terhimpun dari kasus dugaan judi online ini. Sementara itu ada dugaan juga bahwa dana-dana tersebut mengalir ke 20 negara yang saat ini juga masih terus didalami oleh pihak PPATK dan ini juga merupakan bentuk peperangan terhadap para pelaku judi online mengingat sebelumnya juga disampaikan bahwa Indonesia saat ini darurat dengan kasus judi online. Bahkan kemarin disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa dari total keseluruhan para pelaku judi online yang ada di seluruh wilayah Indonesia, 2%-nya merupakan anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun. Hal ini menjadi serius, Audrey dan juga saudara. Ika Madona, jurnalis Kompas TV melaporkan terkait dengan laporan PPATK terkait dengan anggota DPR yang bermain judi online. Terima kasih, Ika. Informasi politik, saudara.